aku, takkan peperangan aku. Shalom, anak-anak sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Katina berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat. Karena apa? Karena kita dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, lihatlah, hari ini kami memakai baju dokter. Kira-kira tugas dokter apa ya? Apa ya? Iya, kamu benar sekali. Dokter memberi obat dan menyembuhkan orang sakit. Tapi tahukah kamu bahwa kita punya dokter di atas segala dokter? Dokter yang ajaib, dokter yang luar biasa. Yuk, Katina mengajak semuanya kita bernyanyi bersama, Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Sekali lagi ya, Yesus, 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 dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Aku sakit, dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Sekali lagi, Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Aku sakit, ia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Ya, anak-anak sekolah minggu, Katina mau tanya nih, siapa yang tadi pagi ketika dia bangun dari tidurnya, dia langsung berdoa kepada Tuhan? Ada? Wah, hebat semua anak-anak sekolah minggu. Mereka bangun langsung berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah menjaga kita waktu kita tidur dan sampai kita bangun dengan tubuh yang sehat karena pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Yuk anak-anak semua, kita akan menyiapkan hati kita untuk memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Yuk anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Jika sampai hari ini kami ada, semua karena pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami.
Sekarang Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami. Kami memuji Tuhan dengan bersuka cita, bahkan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu semua, kita bersyukur karena kita punya Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Ketika kita lagi senang, bahkan ketika kita lagi sedih, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Untuk itu, Kak Tina mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Ayo, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita naikkan lagu Ku daki-daki gunung yang tinggi. Siap-siap ya, kita mau mendaki gunung. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi kita menyanyikan lagu ini. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas. Ya, di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Yeay. Anak-anak semua silakan duduk kembali. Ya, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk mengartikan firman Tuhan itu bagi kita semua. Mari bersama-sama dengan sikap doa kita memuji Tuhan bersama-sama. Roh Kudus yang manis, ku buka hatiku. Ku buka
dengan kesungguhan hati, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom, selamat pagi. Sudah siap untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan? Mari kita persiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami walaupun di rumah kami masing-masing, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Biar Tuhan pimpin kami agar firman Tuhan dapat memberkati hidup kami. Walaupun kami masih kecil, tapi kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Berkati pembacaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lagi kita akan membaca Alkitab dari Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 13. Sebenarnya sampai ayat 31. Nanti selanjutnya kalian bisa baca ya setelah perenungan firman Tuhan ini. Bahkan mungkin juga nanti saya akan membaca ayat-ayat selanjutnya sekaligus menjelaskan firman Tuhan. Judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Amin. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Pada pagi hari ini, siapa yang tahu saya pakai baju profesi apa? Betul. Ini adalah salah satu baju yang dimiliki oleh profesi dokter ya. Iya. Profesi dokter saat ini sangat dibutuhkan karena sedang pandemi Covid ya. Ya tentunya kita di sini mau memberikan banyak profesi yang ada pada kehidupan sekarang. Tentu profesi berbeda-beda, tujuannya agar kita memahami profesi yang dimiliki oleh setiap orang dan kita harus saling menghargai. Terus kita juga harus menggunakan profesi yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Jangan menganggap
satu profesi lebih tinggi, yang profesi lain enggak. Kita harus saling menghargai. Dan ini saatnya kita juga bisa belajar. Nanti saya mau jadi apa ya? Saya punya cita-cita apa ya? Biarlah profesi kalian bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan. Yesus mengajar dalam perumpamaan. Ada yang tahu nggak kenapa Yesus mengajar dalam perumpamaan? Ada? Ya, ada yang mengatakan begini, perumpamaan adalah cerita-cerita dan contoh-contoh dari dunia di mana Yesus tinggal. Dan perumpamaan-perumpamaan diajarkan dengan tujuan untuk memuat suatu kebenaran rohani melalui sarana perbandingan. Tentu digunakan contoh-contoh setiap hari dalam kehidupan pada waktu itu, yang tujuannya agar pendengarnya dapat mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Pada waktu itu banyak Yesus mengajar dengan perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang pengampunan, perumpamaan orang kaya yang bodoh, perumpamaan orang Samaria yang baik hati, masih banyak lagi. Jadi melalui perumpamaan inilah Yesus mengajar agar pendengarnya, orang-orang pada waktu itu yang mengikut Yesus, yang mendengar ajaran Yesus, mengerti. Tapi bukan sampai di situ saja, mereka dapat melakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Nah, pada hari ini adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari perumpamaan anak yang hilang. Koko mau bertanya, siapa yang barang yang dikasihinya hilang? Pernah hilang? Pernah ada? Bagaimana rasanya? Pasti ada yang sedih, barangku, hewanku yang aku kasihi hilang, gitu ya. Ada yang marah nggak? Pasti ada yang marah. Ada yang minta lagi, pokoknya beliin barang yang hilang itu, gitu ya. Minta lagi. Nah, kalau barangnya ketemu bagaimana? Wah, seneng banget. Aduh, barangku ketemu, gitu ya. Wah, aku mau jaga barangku baik-baik. Nah, hari ini melalui perenungan kita mau belajar tentang perumpamaan anak yang hilang. Yesus berkata pada waktu itu ada dua anak, ada yang sulung, ada yang bungsu. Yang waktu itu kata Yesus, ada yang bungsu datang kepada ayahnya. Dia meminta harta miliknya yang menjadi haknya. Jadi dia datang kepada ayahnya minta hartanya yang menjadi miliknya. Walaupun pada waktu itu meminta harta kepada ayahnya bukan hal yang lazim, tapi dia mau meminta kepada ayahnya untuk dia gunakan. Yang tujuannya dia mau menggunakan harta yang dimiliki untuk kegunaannya. Nah, ayahnya memberikan harta kepada anak sulung itu. Anak yang bungsu. Lalu anak yang bungsu itu menjual hartanya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Dia melakukan, anak yang bungsu itu memboroskan hartanya. Foya-foya. Bukan digunakan harta dengan baik, dia foya-foya. Ya mungkin minum, makan, segala macam gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu itu terjadilah kelaparan. Ya, artinya uangnya habis. Sampai Alkitab katakan anak yang bungsu itu bekerja kepada pemilik babi. Bayangin, dari punya harta yang banyak lalu bekerja kepada pemilik babi. Bagaimana rasanya? Wah, pada waktu dia menjaga babi, perutnya lapar, gak ada yang ngasih makan. Belum waktu makan, dia melihat ada ampas makanan babi, dia makan makanan itu. Wah, sedih ya. Kita melihat itu sedih ya. Lalu anak yang bungsu itu dia ingat sama bapaknya. Pada ayat yang ke-17 dikatakan bahwa betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Lalu dia bangkit mengingat akan bapaknya. Kalau kita pikir, bapaknya terima gak ya? Anak yang sudah memboros-boroskan, foya-foya, tidak bertanggung jawab dengan hartanya. Mari kita lanjutin ya.
Lalu setelah anak bungsu itu nginget papanya, dia mau kembali lagi pulang ke rumah bapaknya. Pada ayat di sana bahwa bapaknya melihat itu dari jauh, melihat anaknya dari jauh. Yang kembali tergeraklah hatinya, dikatakan ayat 20 di sana. Bangkitlah ia pergi mau menyambut papanya. Wow, sangat senang ya punya papa yang seperti itu. Menyambut anaknya, dipeluk, dicium, diberikan baju yang bagus, dipakai cincin gitu ya. Terlebih dilakukan pesta. Waduh. Karena anak yang sudah lama yang dinanti-nantikan itu datang kembali. Papanya sangat senang dan dia sangat bersuka cita. Ngomong-ngomong, kemana anak yang sulung ya? Wah, ternyata anak yang sulung mendengar anak yang bungsu itu datang kembali. Dia memanggil salah seorang bujangnya dan bertanya padanya, "Apa artinya ini semua?" Jawab anak itu, "Hamba adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan bicara dengan dia. Tapi dia menjawab katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan tidak pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadamu belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabat.' Ternyata anak yang sulung itu marah sama bapaknya. Lalu bapaknya bilang bahwa anakku, ayat yang ke-31, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wah, bapaknya bilang begitu. Tapi anaknya yang sulung itu sedih mendengar hal itu. Dari perumpamaan ini sebenarnya kita dapat belajar. Yang pertama, dari karakter Bapa itu dilambangkan seperti Bapa Allah yang begitu mengasihi, mencari orang-orang yang berdosa dengan belas kasihan. Ketika mereka berpaling dan kembali kepadanya, Bapa itu menerima dengan penuh cinta kasih. Seperti anak yang hilang. Yang kedua, seperti anak yang hilang. Orang-orang berdosa yang menolak Bapa, mereka harus menyadari kebutuhan mereka, berpaling kepada Allah dan mengakui dosanya. Yang ketiga, seperti anak sulung, orang-orang Farisi merasa marah karena Bapa menunjukkan anugerah dan pengampunan kepada anak yang memberontak. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat belajar dari perumpamaan ini. Bagaimana kita mempunyai Allah yang begitu baik hati buat kita, yang mau menerima kalau kita salah, dia mengampuni kita kalau kita kembali kepada Tuhan. Dan anak yang sulung itu marah karena orang lain atau bapaknya memberikan anugerah kepada orang lain. Harusnya kita bersyukur kalau Allah begitu mengasihi kita. Biarlah dalam kehidupan kita jangan pernah berpaling kepada Allah. Walaupun mungkin ada pergumulan, mungkin ada sakit penyakit, ataupun apapun, biarlah kita datang kepada Tuhan. Nah, mungkin masa-masa pandemi ini juga kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena saya masih diberikan kesehatan, kekuatan, papa, mama masih sehat. Itu adalah ucapan syukur. Lalu yang kedua nih, sekarang profesinya dokter. Mari kita doakan para dokter supaya mereka sehat, keluarganya diberkati. Kamu tahu nggak, banyak dokter-dokter meninggal karena sakit COVID. Doakanlah keluarga yang mungkin sedih, yang mungkin kecewa, dan biarlah kasih Tuhan ada pada mereka semua. Biarlah melalui perumpamaan anak yang hilang ini kita dapat menemukan Kristus yang begitu mengasihi kita dalam kehidupan hari lepas sehari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Biarlah Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak yang begitu mengasihi Tuhan. Berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkatilah kehidupan kami ke depan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semua, hari ini saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 10
sampai 11. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita masih di rumah, ibadah online, dan kita doakan terus pandemi COVID-19 cepat berlalu, biar kita segera kumpul di gereja ya. Seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa mama ya. Atau bisa juga dikumpulkan di amplop. Seperti minggu lalu juga, setelah kita bisa ke gereja bersama-sama, kita berikan kepada guru-guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Mari kita berdoa, doa persembahan sekaligus doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah sedikit dari apa yang telah Kau berikan berkat-Mu kepada kami Tuhan, kami kembalikan kepadamu. Dan biarlah Kau pakai Tuhan persembahan kami ini untuk memperluas pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau terus sama-sama berdoa Tuhan, untuk supaya pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan. Dan biarlah kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu saja ya Tuhan, bukan kehendak kami ya Tuhan. Sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah aktivitas kami setelah dari sekolah minggu ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin.
Anak-anak, silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, kita yakin bahwa Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Jadi jangan kita takut, kita khawatir menjalani hari-hari kita. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Selamat hari Minggu. Minggu. Dadah. Dadah.